Jumpa lagi dengan saya di latihan 8. Tema dari latihan 8 adalah menambahkan dari tabel ya, teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba menambahkan tabel ya. Di sini insert table. Oke, kemudian di sini pada saat kursor saya arahkan ke arah kanan, maka akan menambahkan jumlah kolom. Ke bawah akan menambahkan jumlah baris. Yang mana jumlah kolom dan jumlah baris ini tidak selalu ditambahkan melalui fungsi ini, teman-teman, melainkan juga nanti bisa sambil melakukan pengetikan ya. Kamu juga bisa menambah tabel, menambahkan kolom ataupun menambahkan baris ya pada saat proses editing. Oke, sekarang kita akan coba buat tabel ini ya. Suatu tabel ya, anggap saja 5 seperti ini. Oke, atau ini saya tambahkan barisnya ya, 5 kolom dan 3 baris ya, seperti ini. Oke, kemudian satu saat misalnya jika saya ingin menambahkan tabel, saya cukup klik di sini ya, perhatikan. Saya klik di sini, kemudian di menu layout, kemudian kita bisa menambahkan insert right. Berarti apa? Menambahkan kolom di kanannya. Seperti ini. Oke, kolomnya sekarang sudah ada 5. Kemudian untuk menambahkan baris, kita bisa klik saja di salah satu sel, kemudian insert below atau insert above. Insert above berarti di atas, insert below berarti di bawah. Sama seperti tadi kolom, saya ulangi bahwa kita bisa menambahkan kolom di kanan atau kolom di sebelah kiri ya, seperti ini. Kita juga bisa menghapus kolom maupun baris, teman-teman. Saya contohkan ya. Ini saya select satu kolom. Perhatikan cara menselect kolom. Select. Oke. Kemudian delete columns. Seperti ini. Oke. Menghapus satu baris. Delete rows ya. Oke, sudah bisa. Kemudian, teman-teman, saya bisa menggabung dua atau lebih sel menjadi satu. Seperti ini contohnya. Ini akan saya gabung menjadi satu sel, menjadi satu kotak ya. Sel itu adalah istilahnya satu kotak itu adalah sama dengan satu sel. Ya, ini saya select, kemudian merge cells. Maka sel ini telah bergabung menjadi satu. Oke, untuk menghapus keseluruhan tabel, saya bisa klik seluruh tabel, kemudian delete table. Oke, kembali ke latihan kita, saya akan membuat tabel yang pertama ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 7 kolom dan barisnya ada 5 ya. Barisnya ada 5. Saya tambahkan ya. Oke. Insert table 7 5. Oke, kemudian nomor, kemudian jenis kacang, kemudian 2010, 2011, 2012, 2013, kandungan. Oke, ini saya buat rata tengah. Seperti ini. Saya bisa mendesain tabel ini dengan tampilan yang lebih menarik misalnya ya, seperti ini. Oke. Atau yang lain ya, seperti ini. Misalnya, oke. Oke, kemudian nomor 1 2 3. Kemudian di sini adalah kacang rebus, kacang asin, kacang goreng 70%, 50%, 65%, 60%, 70%,
60%, 20%, 40%, 45%, 90%, 70%, 75%. Kandungan ya CO2, duanya ini adalah yang kita sebut sebagai subskrip. Oke, untuk subskrip saya select 2, kemudian seperti ini. Kemudian di sini adalah H2O. Saya select, kemudian subskrip. Kemudian H2O tambah CO2 ya, seperti ini. Ini saya select keduanya. Ya, seperti ini, kemudian subscript. Oke, sekarang teman-teman yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, ya ini saya merge cells. Ya, jumlah ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian jumlah yang ada di bawah, sekali lagi jumlah yang ada di bawah sini saya akan pergunakan fungsi ya. Saya akan pergunakan fungsi dari Word, teman-teman. Oke. Anda bisa klik menu layout, kemudian formula seperti ini. Oke. Sekarang saya akan jumlahkan yang ada di sini. Oke. Kalau kita perhatikan bahwa jendela di Word ini sama seperti jendela Excel, khususnya di tabel ini maksud saya ya, sama seperti jendela Excel. Penamaan kolom di Excel itu ya, untuk kolom itu adalah berdasarkan huruf. Nomor terletak pada kolom A, jenis kacang kolom B, 2010 kolom C, dan seterusnya. Penamaan baris itu adalah berdasarkan nomor. Baris 1, baris 2, baris 3, dan baris keempat. Nomor itu terletak di sel atau kotak A1. Kolom A baris ke-1. Jenis kacang kolom B baris ke-1 sehingga namanya adalah B1. Ini adalah C1. Ini adalah C2, C3, C4. Oke, berdasarkan penamaan ini, ya, saya akan menjumlahkan yang ini. Saya akan tambahkan C2, C3, dan C4. Oke, saya akan pergunakan fungsi yang ada di sini, yaitu formula. Oke, formula di sini kita diminta, ya misalnya, adalah untuk menjumlahkan, kan ya. Kita akan jumlahkan begitu, sehingga sudah disarankan di sini untuk penjumlahan. Ya, jadinya Anda bisa mempergunakan fungsi sum ya sebagai fungsi yang disarankan oleh Word. Anda juga bisa mengganti sum ini dengan average misalnya, atau yang sederhana lah ya, min misalnya, ya seperti itu. Ya, fungsi-fungsi sederhana Anda bisa pergunakan ini. Kalau fungsi lebih apa istilahnya yang advance, yang tingkat lanjut, tingkat mahir istilahnya untuk di Excel, saya tidak sarankan untuk pergunakan program Word. Ya, khusus untuk fungsi-fungsi dasar ya seperti sum, min, max, average, dan seterusnya. Oke, kembali lagi bahwa ini saya akan jumlahkan sum, C1, C2, dan C3. Kamu bisa jumlahkan di atasnya ya teman-teman. Kemudian oke, misalnya seperti ini. Oke, terlihat di sini bahwa ternyata ini tergabung ya, maaf. Kalau sum above tadi akan menghasilkan angka yang salah seperti ini. Karena angka 2010 itu akan termasuk dijumlahkan. Sehingga saya akan coba ganti ya, seharusnya tidak sum tadi, maaf teman-teman. Ya, sekarang di sini saya ganti sumnya dengan C2 tambah C3 tambah C4 seperti ini. Kemudian oke. Kembali di sini juga saya coba tambahkan formula ya,
tidak sum above, melainkan D2 tambah D3 tambah D4. Seperti ini. Dan seterusnya. Oke, teman-teman. Perhatikan hasil formula itu terlihat berbeda dengan karakter yang lainnya pada Excel. Pada Word. Ya, kenapa demikian? Kalau Anda perhatikan hasil formula dari Word itu ditandai dengan atau diarsir dengan warna abu ya, seperti ini. Yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan hasil dari suatu formula. Oke, teman-teman, silakan dilanjutkan untuk tabel ini. Segala teknik yang diperlukan untuk menyelesaikan latihan 8 sudah saya berikan di penjelasan saya yang barusan. Oke. Ingat bahwa di sini ada perintah untuk tabel 3, jumlahkan kolom harga, uang muka, dan cicilan dengan mempergunakan menu layout, kemudian function. Dan kata lain, Anda diminta untuk menjumlahkan ini nanti, ya teman-teman. Tapi sekali lagi, yang perlu diingat bahwa pada saat menjumlahkan, pastikan angka-angka itu tidak terkandung karakter tanda baca, ya seperti titik, koma, dan sebagainya. Sekali lagi, tidak perlu menambahkan titik untuk memisahkan desimalnya ya teman-teman. Titik atau koma ya tidak perlu teman-teman. Melainkan Anda cukup tuliskan misalnya di sini 13.300.000 tanpa titik. Ya seperti itu. Kemudian lakukan penjumlahan, buat tambahan baris di bawah sini. Kemudian lakukan penjumlahan. Setelah menjumlahkan dengan mempergunakan layout function yang tadi, barulah Anda tambahkan tanda bacanya ya, tanda pemisah ini. Tanda pemisah yaitu titik ini. Oke, teman-teman. Dengan demikian saya akhiri sesi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.